Tahukah Bapak Ibu Saudara, di pikiran ini tempat di mana kita punya kehendak bebas. Karena pikiran kita tempat kebenaran dan dosa bertempur. Engkau tidak perlu cari perhatian di luar, karena Bapa di surga akan terus memberi penghargaan dan perhatian. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua yang berada di rumah. Saya percaya bahwa hari ini kita akan mengalami Tuhan bersama-sama, amin. Bolehkah kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa? Haleluya! Mari kita siapkan hati kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang luar biasa yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat keadaan-keadaan yang kami sedang alami saat-saat ini. Kami terus meyakini Bapa bahwa tidak ada yang tidak dikontrol oleh Engkau Tuhan. Semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hari ini kami umat-Mu dimanapun kami berada, baik kami di rumah atau dimanapun Tuhan. Kami rindu, kami mau memuji Engkau, beribadah kepadamu Tuhan. Karena kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita. Bolehkah kita semua bangkit berdiri? Sama-sama kita mau tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Dan kita siap memuji Tuhan. Haleluya.
seluruhnya kita mau menyembah Dia. Thank you Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. We declare Lord, forever we love you so much. Untuk selamanya Tuhan, kami cinta akan Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, biar kita mau lebih lagi menyembah Tuhan lewat pujian ini. Katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas, oh, segala kebaikan-Mu ya Tuhan.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. One more time, we sing it together. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk masuk dalam doa, yaitu doa buat bangsa negara kita, juga untuk masalah sakit penyakit, yaitu COVID-19 yang ada di Indonesia, supaya semua cepat berlalu. Begitu juga untuk setiap pekerja-pekerja, jemaat-jemaat Tuhan yang hari-hari ini tidak ada pekerjaan. Mari kita bersatu dalam doa untuk supaya ada kekuatan yang baru daripada Tuhan turun atas kehidupan setiap kita, juga bangsa kita. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada hari ini kami sepakat, kami sehati Tuhan. Kami mau Tuhan, Kau yang mengambil alih Tuhan bangsa kami. Khususnya Tuhan, bangsa Indonesia, kami tahu bangsa ini ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam pandangan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan, Bapak Presiden, para menteri, juga Tuhan, kabinet yang ada, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Supaya Tuhan, Kau berikan hikmat buat mereka untuk bisa mengatasi Tuhan, untuk tahu ada cara Tuhan, untuk mereka boleh mengatur segala sesuatu di mana provinsi-provinsi yang kena COVID Tuhan, itu boleh dilalukan oleh Tuhan. Kau tolong mereka, berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap orang yang kena COVID sekalipun Tuhan. Biarlah Tuhan ada pemulihan-Mu terjadi. Lewat bilur-bilur-Mu kami percaya Tuhan mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat para dokter, juga suster yang ada Tuhan, perawat-perawat yang ada. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu juga Tuhan. Kau berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan yang fit Tuhan daripada-Mu. Biar mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik Tuhan. Dan Kau memberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Manado yang ada Tuhan. Saat ini apapun yang Kau lakukan Tuhan buat kota kami bersyukur Tuhan. Khususnya lagi Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Gilgal yang ada Tuhan. Kau juga berkati mereka, bagi yang tidak ada pekerjaan, bagi yang sudah letih lesu Tuhan, Kau berikan kekuatan yang baru. Tidak ada pekerjaan sekalipun Tuhan, kami tahu Kau akan buka jalan buat mereka. Kau akan memberkati mereka, Kau akan melakukan yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati kami Tuhan dalam masa-masa yang ada, yaitu masa COVID-19 yang ada Tuhan. Berikan Tuhan kami iman percaya kami semakin bertumbuh, supaya kami boleh menjaga Tuhan, ya imun kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami boleh tetap Tuhan bersemangat
dan boleh berharap hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar doa kami Tuhan yang gak sempurna ini, Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Biar jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, kami percaya Tuhan turut bekerja dalam doa-doa kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam sejahtera. Senang sekali bisa berjumpa dalam kebaktian online. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Kuasanya tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya pasti luar biasa. Dan berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap boleh katakan amin. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema dalam kemurahan Allah. Kita akan belajar tentang Allah yang murah hati. Arti dari kemurahan adalah kebaikan. Mungkin kita berpikir, wah orang baik sih banyak pendeta. Orang baik sih di mana-mana ada pastor. Tapi Allah kita baiknya luar biasa. Tidak berkesudahan. Baiknya itu tidak pernah berhenti. Dia yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Dia yang menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Kemurahannya begitu luar biasa. Dalam saat-saat seperti ini kita perlu diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang murah hati. Tuhan yang baik hati. Jangankan manusia. Padang-padang saudara, padang rumput diperhatikan oleh Tuhan. Rumput didandani oleh Tuhan. Bunga-bunga dipelihara oleh Tuhan. Dalam Alkitab diceritakan bahkan pohon-pohon pun hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana dengan hewan-hewan? Hewan-hewan juga dipelihara oleh kebaikan Tuhan. Saya nggak pernah habis pikir, begitu banyak jenis hewan yang ada, mereka masing-masing bisa punya ciri khas. Mereka punya makanan kesukaan, mereka tahu bagaimana cara mencari makanan kesukaannya. Mereka bisa punya strategi bagaimana menyimpan makanan sehingga mereka nggak pernah kekurangan. Saya pelajari lalat. Lalat itu ada berbagai jenis makanan. Ada lalat hijau, ada lalat buah, ada lalat rumah. Makanannya apa? Makanan sisa, makanannya kotoran. Sampai ada binatang yang diciptakan hanya untuk membersihkan kotoran yang ada. Bagaimana dengan semut? Dia suka makan yang manis-manis. Dia ngerti caranya bagaimana dan selalu ketemu yang manis-manis. Apalagi nyamuk. Kita berpikir nyamuk makannya darah. Itu yang makan darah nyamuk betina. Dan dia pun bisa pilih. Dia hanya makan darah manusia yang golongan darahnya O. Dan itu diperlukan bagi proses reproduksinya dia. Jadi karena dalam darah manusia yang golongannya adalah O, terdapat protein di sana. Dan nyamuk bukan hanya makan darah, dia makan juga nektar, cairan yang terdapat dalam buah-buahan. Begitu detailnya kebaikan hati Tuhan, tumbuhan diperhatikan, hewan-hewan diperhatikan. Bahkan kalau kita belajar tentang bagaimana tubuh manusia bekerja, kita akan amazed, kita akan kagum bagaimana Tuhan kita begitu luar biasa. Rasanya nggak bisa selesai di pembukaan khotbah ini untuk menceritakan betapa Tuhan kita begitu murah hati. Kalau Tuhan murah hati sama tumbuh-tumbuhan yang ada di padang, yang ada di mana-mana. Tuhan murah hati bagi semua hewan. Dia murah hati juga dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun yang terjadi, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya diingatkan dengan sebuah kesaksian. Saya pernah cerita ini waktu saya IG Live untuk Pray, Praise, and Worship. Tapi mungkin gak semuanya mendengar. Saya membaca seseorang yang posting di media sosialnya sebuah artikel. Di mana kita tahu di Italia ada krisis yang begitu besar. Dan orang ini berusia 93 tahun. Waktu dia keluar dari rumah sakit karena dia terkena dengan virus COVID-19. Dia harus bernafas lewat ventilator. Dan dia begitu kaget karena tagihan 1 hari untuk membayar sewa bantu pernafasan ventilator itu adalah 500 euro. Kalau dirupiahkan berapa tuh? Hampir 8 atau 9 juta rupiah. Dan dia menangis waktu dia melihat tagihan itu. Nah, dokter yang mendampingi dia juga ikut sedih juga. Lalu dia tanya, kenapa Bapak menangis? Apakah karena biayanya terlalu berat?
Orang ini yang berusia 93 tahun menjawab, ya memang biayanya besar, tapi saya bisa bayar semua ini. Saya sanggup bayar semuanya ini. Yang membuat saya menangis adalah karena selama 93 tahun, Tuhan begitu baik. Dia berikan kepada saya udara yang begitu bebas dihirup. Udara yang gratis. Saya bisa hirup sebebas-bebasnya, sebanyak-banyaknya. Tapi tidak pernah satu kali pun saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Kita punya Tuhan yang murah hati. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih yang akan diberikan oleh Tuhan lewat kemurahan hatinya kepada saya dan saudara. Ada 3 hal yang diberikan kepada kita semua. Dan itu adalah bentuk kemurahan Allah. Apakah kita siap? Mari kita lihat yang pertama. Kemurahan Allah yang diberikan dalam hidup kita, yang pertama adalah kemurahan Allah menyelamatkan kita. Saya ulangi sekali lagi, kemurahan Allah menyelamatkan kita. Titus 3 ayat 4 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya mau bertanya sama Bapak Ibu Saudara, apa yang bagi kita merupakan hal yang penting di dalam kehidupan? Ada yang bilang ini, Pak, kekayaan yang paling penting. Ada yang bilang koneksi yang paling penting. Ada yang bilang kesehatan yang paling penting. Ada yang bilang keluarga yang paling penting. Ada yang bilang status yang paling penting. Menurut saya, ya tergantung dari cara melihatnya. Semuanya itu penting. Dan semua yang tadi dianggap penting oleh manusia, kita bisa capai. Karena kita sekolah tinggi, kita punya pengalaman, kita punya pemikiran, kita punya kekuatan, kita punya keahlian, kita bisa raih kekayaan. Kita bisa berkeluarga, kita bisa punya pola hidup sehat, kita bisa bayar medical treatment, check up, supaya kita monitor terus kesehatan kita. Tapi semua yang tadi kita anggap penting, akan selesai waktu kita meninggal. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Saat kita dipanggil oleh Tuhan, semuanya itu gak berguna lagi. Mau berapa banyak uang yang kita bawa di peti mati. Mau berapa banyak mobil yang bisa masuk dalam peti mati. Semuanya kita tinggalkan. Saya menarik kesimpulan, ada satu hal yang penting yang jarang kita pikirkan. Itu adalah keselamatan. Ada banyak orang yang gak memikirkan keselamatan. Mereka pikir, ya udah pastor, mati kan cuma merem doang. Nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ada kehidupan setelah kematian. Ada surga, ada neraka. Nah, kemurahan Allah memberikan kepada kita keselamatan. Misalnya contoh kita orang baik. Kita murah hati. Kita kasih uang, kita kasih makanan, kasih perlindungan sama orang, kasih nasihat, kasih hikmat. Tapi jarang orang baik berikan hidupnya sendiri. Nah, Yesus itu saking pengennya kita diselamatkan, Dia berikan hidupnya sendiri, mati di kayu salib, supaya kita yang harusnya binasa, kalau kita percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kemurahan Allah yang pertama yang Dia berikan dalam hidup kita. Dia beri keselamatan. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Tapi nggak banyak orang menganggap ini hal yang penting. Oh, Tuhan kasih keselamatan itu cuma-cuma karena murah ya Pak, karena gratis. Nggak gitu. Hanya dengan hidupnya Dia bisa bebaskan kita. Kita yang harusnya binasa, waktu Yesus mati di kayu salib, itu adalah tempat pertukaran. Yesus yang mati supaya kita hidup. Yesus menjadi sakit, dilukai supaya kita yang sakit oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Sehebat-hebatnya kita nggak bisa raih keselamatan kita. Hanya lewat kematian Yesus di kayu salib. Dan saat kita percaya kepadanya, kita beroleh hidup yang kekal. Saya waktu kecil dengar sebuah lagu dan saya nggak ngerti lagu itu. Lagunya berbunyi seperti ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dia berikan hidupnya. Nggak banyak orang yang mau berikan hidupnya supaya kita bisa diselamatkan. Itu yang Yesus lakukan. Itu yang Allah Bapa lakukan. Dia utus Yesus, anaknya satu-satunya, mati di kayu salib supaya saudara dan saya bisa diselamatkan. Kita mungkin bertanya, kenapa kita perlu keselamatan? Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua manusia sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Anak yang lahir mulai dari kecil tanpa diajari berdosa, dia akan berdosa. Itu karena benih dosa yang turun dari manusia yang pertama yang namanya Adam. Nggak ada anak-anak yang diajarin bohong sama orang tuanya. Tapi anak itu bisa bohong. Itu salah satu contoh. Dan kalau dia terus hidup dalam dosa, firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah neraka. Bukan hanya kalau kita mati, kita masuk neraka. Tapi di dunia ini kita sudah mengalami neraka. Kita perlu yang namanya keselamatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, dan kita belum diselamatkan, cukup buka hati kita dan kita bilang begini, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau adalah juru selamatku. Aku undang Kau masuk dalam hatiku jadi juru selamat dan Tuhan. Ampuni dosa-dosaku dan aku mau menjadi anak-Mu. Karena kemurahan ini ditawarkan bagi kita semua yang percaya. Pastor, bagaimana dengan kita yang sudah percaya? Syukuri kemurahan Allah dalam hidup kita. Selama kita bersyukur, kalau kita dikasih kesehatan, kita bersyukur kalau kita punya uang, kita bersyukur kalau kita punya keluarga. Ada satu berkat yang terbesar di antara semua berkat yang menurut kita besar, yaitu keselamatan. Semuanya nggak ada artinya kalau kita nggak punya keselamatan. Keselamatan adalah karya yang terbesar dari Tuhan. Itu adalah harta yang indah. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita saat ini, ingat ada kemurahan Allah yang luar biasa. Kemurahan Allah menyelamatkan kita. Yang kedua, mari kita lihat sama-sama apa yang dikerjakan oleh kemurahan Allah. Kemurahan Allah memberikan apa dalam hidup kita? Kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Yang kedua, kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4-6. Demikianlah firman Tuhan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, kemurahan Allah membawa kita kepada pertobatan, menuntun kita kepada pertobatan. Mungkin kita bertanya, pertobatan, kenapa kita perlu bertobat? Banyak orang gak bertobat. Yang pertama karena mereka nggak tahu bahwa mereka berdosa. Mereka nggak tahu apa itu dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang kita lakukan melanggar hukum Allah. Melanggar perintah Allah. Itu adalah dosa. Mungkin kita berkata, ya terus kalau saya berdosa, dosa kan enak. Dosa kan nikmat. Selama kita nggak rugiin orang lain, iya benar. Tapi Roma 6 ayat 23 mengatakan,
upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian, upah dosa adalah neraka. Nah, akhirnya kita bilang, oke, saya mau bertobat. Banyak orang akhirnya tahu bahwa itu dosa, bahwa itu melukai hati Tuhan, itu melanggar firman Tuhan. Mereka mau bertobat, tapi banyak orang yang mau bertobat, mereka nggak sanggup bertobat. Mereka mau, tapi nggak bisa. Nah, disinilah kemurahan Allah bekerja. Dia menolong kita, dia kasih kemampuan, dia sanggupkan kita untuk kita bertobat dan tinggalkan hidup yang lama. Saya lahir baru 30 tahun yang lalu. Lewat proses, lewat kemurahan Tuhan yang menolong saya bisa hidup di dalam kebenaran. Saya mengembalakan, melayani full time, tahun ini yang ke-26 tahun. Saya melihat ribuan orang berdosa datang sama Tuhan. Dosanya berat secara manusia, bagi saya pun saya lihat susah orang ini bertobat. Tapi saya bilang gini, kemurahan Tuhan akan menyanggupkan kamu. Saya lihat orang-orang yang gak bisa hidup tanpa dugem. Mereka tinggalkan dunia gemerlap itu. Mereka tinggalkan dunia malam. Mereka hidup dalam kebenaran. Mereka yang terikat dengan berbagai macam dosa yang rasanya secara manusia gak mungkin lepas. Tapi saat mereka datang sama Tuhan, mereka terima kemurahan Tuhan. Mereka lepas dari ikatan alkohol. Mereka lepas dari ikatan dosa. Mereka lepas dari perselingkuhan. Mereka lepas dari perjudian. Mereka lepas dari berbagai dosa yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Dan orang-orang ini bisa bersaksi bahwa kemurahan Tuhan yang membuat mereka bisa bertobat. Hari ini, apa yang mengikat hidupan Bapak Ibu Saudara? Apa dosa yang kita nggak bisa bebaskan? Ada sebuah berkat yang luar biasa. Bukan hanya keselamatan, tapi kemurahan Allah. Hari ini kita bilang gini sama Tuhan, Tuhan, biar kemurahan-Mu turun. Menuntun aku untuk aku hidup di jalan yang benar. Kemurahan-Mu menuntun aku untuk meninggalkan hidup yang lama. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang diberikan oleh kemurahan Allah dalam hidup kita? Apa yang terjadi kalau kita hidup di dalam kemurahan Allah? Kemurahan Allah membawa kita kepada ibadah yang sejati. Yang ketiga, kemurahan Allah membawa kita kepada ibadah yang sejati. Kalau ada ibadah yang sejati, berarti ada ibadah yang tidak sejati. Menurut Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ibadah kita yang mana? Pasti yang sejati. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara ingin mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan? Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kita bisa melakukan ibadah yang sejati kalau kemurahan Allah turun dalam hidup kita. Hanya kemurahan Tuhan yang bisa menolong kita hidup dalam ibadah yang sejati. Apa sih ibadah itu? Ibadah punya definisi seperti ini. Segala sesuatu dalam hidup kita yang kita lakukan, yang fokusnya adalah Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita yang kita lakukan untuk Tuhan, kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan, fokusnya Tuhan, itu adalah ibadah. Ibadah bukan cuma datang seminggu sekali, itu cuma salah satu. Itu kita datang ke pertemuan ibadah, datang seminggu sekali ke gereja, nggak terlambat, duduk, diam, dengar firman Tuhan, ngasih duit, ngasih persembahan, dan sampai minggu depan. Itu pertemuan ibadah, itu salah satu ibadah. Tapi ibadah adalah hidup kita sehari-hari, bahkan di luar dari pertemuan gereja itu. Segala sesuatu dalam hidup kita yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, fokusnya Tuhan, kepada Tuhan, itu ibadah. Jujur, manusia banyak melakukan hal-hal untuk aku, bukan untuk Tuhan. Kita sekolah untuk kita, supaya kita jadi orang, supaya kita sukses, supaya kita berhasil. Akhirnya setelah kita selesai sekolah, selesai kuliah, kita kerja. Kita kerja, kita pengen posisi yang tinggi, gaji yang besar, untuk siapa? Untuk kita. Sekalipun mungkin ini orang percaya, orang Kristen. Atau kita bisnis. Kita kembangkan bisnis, ekspansi.
Akhirnya punya cabang banyak, punya aset banyak. Ada banyak, nggak semua loh ya. Berpikiran untuk apa? Untuk kita. Saya mau menikah, cari pasangan, cari suami yang baik. Supaya apa? Dia bisa membahagiakan aku. Cari istri yang baik supaya dia bisa membahagiakan aku. Cari anak-anak, besarkan anak-anak, lahirkan anak-anak supaya mereka bisa berbakti kepada orang tuanya. Tanpa disadari, kita nggak melakukan ibadah yang sejati. Tapi kemurahan Tuhan akan menolong kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Aplikasinya gimana, Pastor? Sederhana. Waktu kita sekolah, pelajar-pelajar mahasiswa yang sudah ngerti kemurahan Tuhan, mereka bisa melakukan ibadah yang sejati. Kalau aku sekolah sungguh-sungguh, aku dapat nilai yang bagus, mereka akan lihat bahwa aku anak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Papa mamaku mungkin belum dalam Tuhan. Saat mereka lihat anak-anaknya kok rajin ke gereja, nilainya bagus, berprestasi, mereka akan lihat Tuhan dalam hidupku. Tuhan dimuliakan. Kalau aku kerja yang terbaik, aku naik pangkat, dipromosi, gajiku tinggi, bosku akan lihat begini, ini orang kok beda dari yang lain. Excellent kerjanya, komitmennya luar biasa, berprestasi. Mereka lihat Tuhan dalam hidup kita. Itu ibadah. Kita menikah bukan supaya mereka membahagiakan kita. Tujuannya supaya kita membahagiakan pasangan kita. Pasangan kita melihat Yesus dalam hidup kita. Dan Yesus dipermuliakan. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Fokusnya untuk Tuhan. Kepada Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu nggak mungkin kalau kita nggak terima kemurahan Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah kisah di Alkitab. Kisah ini menarik sekali, diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat 15 sampai 21. Saya nggak akan bacakan tapi saya coba ceritakan kurang lebih begini. Satu saat Yesus bilang begini, berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Karena walaupun seseorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Lalu Yesus kasih sebuah perumpamaan. Ada seseorang yang kaya, dia punya tanah dan tanah itu hasilnya berlimpah-limpah. Lalu dia bingung, dia bilang gini, apa yang aku harus buat ya? Oh, gini aja deh. Aku mau rombak, mau bongkar lumbung-lumbungku. Itu gudang-gudangnya tempat naro. Supaya waktu gudangku aku bikin besar, aku bisa nampung semua hasil ladangku. Akhirnya dia bisa tampung semuanya. Terus dia ngomong lagi sama dirinya gini. Hahaha. Itu saya tambahin sendiri. Dia bilang gini, ada padaku timbunan harta yang sangat banyak sekali. Lalu dia bilang sama dirinya, nggak akan habis bertahun-tahun. Dia bilang ini, makanlah, minumlah, beristirahatlah, nikmatilah, bersukacitalah. Jadi ceritanya dia mau hidup enak. Dia udah kerja keras, lama ngumpulin hasil. Biar aku menikmati. Dengar apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi firman Allah kepadanya di ayat 20. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, pola dunia ini seperti itu. Kita melakukan ritual keagamaan kita. Seolah-olah kelihatannya ibadah. Sebetulnya kita melakukan itu semua untuk kita. Kita hidup untuk kita. Kita kerja untuk kita. Untuk keluarga kita. Untuk bisnis kita. Supaya kita terkenal. Tapi kita nggak kaya di hadapan Tuhan. Kita nggak kaya dalam iman. Kita nggak kaya dalam kasih. Kita nggak kaya dalam kebenaran. Kita nggak kaya dalam buah-buah roh. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita minta sama Tuhan. Tuhan, biar kemurahan-Mu menolong aku. Supaya aku bisa melakukan ibadah yang sejati. Aku melakukan semuanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, ada banyak hal yang kita syukuri, yang kita bisa syukuri. Salah satunya adalah kemurahan Allah. Hiduplah dalam kemurahan Allah. Kita punya Allah yang murah hati. Kita punya Allah yang baik. Dan kemurahan Allah dalam hidup kita memberikan 3 hal. Yang pertama, Dia memberikan kepada kita keselamatan. Yang kedua, kemurahan Allah menuntun kita kepada pertobatan. Yang ketiga, kemurahan Allah membawa kita menghidupi ibadah yang sejati.
Supaya kita nggak hanya kaya menurut dunia ini hebat, tapi kita kaya di hadapan Allah. Karena suatu saat kita akan bertemu dengan pencipta kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Aku berdoa ya Bapa, membawakan semua jemaat-Mu yang sedang mengikuti kebaktian pada hari ini. Biar mereka mensyukuri hal-hal yang mungkin bagi orang lain tidak dianggap penting. Tapi hari ini kami mengerti bahwa kami punya Allah yang murah hati. Allah yang penuh dengan kemurahan. Allah yang sangat baik. Kami gak perlu khawatir, takut, dan cemas. Karena kalau rumput-rumput didandani, pohon-pohon bisa hidup, hewan-hewan bisa hidup. Tuhan berikan oksigen secara gratis untuk kami hidup. Tuhan akan memperhatikan hidup kami. Kami mau bersyukur karena kemurahan-Mu menuntun kami untuk diselamatkan. Kami yakin kapanpun Tuhan panggil kami, kami punya tempat di surga. Kami mau bersyukur karena Tuhan tuntun kami lewat kemurahan-Mu. Kami bisa bertobat. Kalau lihat hidup kami yang lama di belakang, gak mungkin kami bisa bertobat. Kami ada sekarang karena kemurahan Tuhan. Dan kami mau bersyukur karena kemurahan-Mu menolong kami untuk kami bisa melakukan ibadah yang sejati. Semua yang kami buat untuk Tuhan. Tolong kami supaya kami terus hidup dalam kemurahan. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Mari ambil waktu, bereskan dengan Tuhan kalau ada dosa, kesalahan yang kita perlu minta ampun kepadanya. Silahkan ambil waktu. Tuhan, aku berdoa biar darah-Mu menyucikan dan menguduskan setiap jemaat-Mu. Tolong kami untuk kami bisa hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kalau kita ada bersama dengan keluarga, kita nggak luput dari masalah, gesekan. Bapak Ibu Saudara bisa hampiri suami, istri, anak-anak, orang tua, katakan, aku minta maaf, I'm sorry. Dan orang-orang yang dihampiri harus mengatakan, aku memaafkan kamu. Berikan pelukan, ciuman, katakan, I love you. Tuhan, aku berdoa untuk setiap hubungan, setiap keluarga yang ada. Darah-Mu Tuhan, menyucikan, menguduskan, memulihkan setiap hubungan. Setiap celah yang terbuka ditutup oleh darah Yesus. Yang boleh ada dalam rumah tangga mereka hanya kasih, penerimaan, pengertian, dan pengampunan. Aku berdoa memberkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Supaya mereka yang makan dan minum roti dan anggur ini beroleh kembali persekutuan dengan Tuhan. Rohnya kembali menyala-nyala. Jiwanya disegarkan. Tubuhnya disembuhkan. Amin. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apapun yang sedang kita alami, ingat akan kemurahan Tuhan. Bahkan Dia berikan hidupnya sendiri untuk saya dan saudara. Ingat lagu tadi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kalau hidupnya Dia berikan, segala sesuatu yang lain Dia berikan untuk saya dan saudara. Mari makan ini dengan ucapan syukur dan bilang terima kasih Tuhan untuk kemurahan dalam nama Yesus.
Mari kita mengambil cawan. Cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mungkin kita tanya, apa Tuhan bukti kemurahan? Buktinya adalah darahnya yang dicurahkan di kayu salib bagi saya dan saudara, supaya kita diselamatkan, supaya kita dipulihkan, supaya kita bisa mempersembahkan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Mari sama-sama bersyukur dan minum ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur dengan kata-kata kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu yang begitu besar. Bersama-sama dengan para jemaat-Mu, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, yang mau memberikan anak-Mu satu-satunya kepada kami. Mengutus Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sekarang yang mendampingi, menolong dan menghibur kami. Kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih dalam Tuhan. Selamat bergabung bersama dengan kami, Gereja GBI Gilgal Manado. Kita akan mendengarkan sebagian pengumuman dari gereja untuk minggu berjalan. Yang pertama, ibadah umum setiap minggu dimulai jam 8 pagi. Bisa disaksikan melalui YouTube channel Gilgal Manado. Kemudian ibadah online Kids setiap minggu jam 9 pagi. Ibadah GND dan Youth setiap Rabu jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk memberi dan membantu saudara kita yang terkena dampak krisis pandemi saat ini, dapat menghubungi bagian tim care kami yang tertera sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk dilayani doa, bisa menghubungi tim doa kami yang tertera sebagai berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening berikut. Dan pengumuman terakhir, telah dibuka pendaftaran bimbingan pranikah bagi saudara-saudari yang mau mengikuti bimbingan pranikah, bisa menghubungi bagian pengajaran di nomor berikut. Dan sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian online kita sudah selesai. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan saya akan berdoa berkat bagi setiap kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kebaktian online kita sudah selesai. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang akan memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, bisnis, keuanganmu, memberkati sekolah dan kuliahmu. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati.